Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan bab 3 mengenai pajak penghasilan atau PPH. Pajak penghasilan atau PPH merupakan pajak atas hasil yang diperoleh dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi atau WPOP. 1. Gaji adalah balas jasa yang dibayarkan secara periodik kepada karyawan tetap sebagai jaminan yang pasti. Hasibuan 2002. 2. Upah adalah hak pekerja atau buruh yang dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan atas pekerjaan sesuai perjanjian kerja atau peraturan. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi upah. 1. Tingkat persaingan, biaya keperluan hidup, peraturan UU tentang UMR, perbedaan jenis pekerjaan, dan produktivitas marginal. Sistem pemberian upah dapat dibagi menjadi beberapa jenis. 1. Upah menurut waktu. 2. Upah borongan. 3. CU partnership. 4. Bagi hasil. 5. Upah premi. 6. Upah berkala. 7. Bonus. Dan 8. Upah menurut prestasi. Selanjutnya ada yang ketiga adalah honorium, adalah uang atau upah yang diberikan kepada pegawai tidak tetap seperti guru atau dosen yang memberikan pelajaran di luar tugas pokoknya dan dibayarkan untuk mendukung tugas dan fungsi organisasi. Akun yang terkait dengan honorium, akun 521115 atau honor operasional satuan kerja, yaitu honor digunakan untuk kegiatan terkait dengan operasional satuan kerja dan dibayarkan sepanjang tahun anggaran. Akun 521213 atau honor output kegiatan, yaitu honor untuk pegawai tidak tetap yang melaksanakan kegiatan dan menghasilkan output tertentu. Yang keempat adalah tunjangan. Tunjangan adalah tambahan keuntungan yang ditawarkan kepada pekerja seperti pemakai kendaraan perusahaan, makan siang gratis, bunga pinjaman rendah atau tanpa bunga, jasa kesehatan, bantuan liburan, dan skema pembelian saham. Jenis-jenis tunjangan. Yang pertama, pembayaran untuk waktu tidak bekerja atau istirahat yang dibayar, cuti, dan hari-hari libur. Yang kedua, perlindungan terhadap bahaya, ketidakmampuan dalam bekerja, usia lanjut, kematian, dan lain-lain. Ketiga, pelayanan karyawan, pelayanan tertentu yang diberikan secara berkesinambungan. Dan yang terakhir, pembayaran yang dituntut oleh hukum. Dasar Hukum PPH 21 tahun 2009, yang pertama ada UU nomor 28 tahun 2007, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Yang kedua UU nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan atau PPH. Yang ketiga PMK nomor 250/PMK 03 2008, biaya jabatan dan pensiun yang didapat dikurangkan. Selanjutnya adalah strategi perencanaan pajak untuk mengefisiensikan beban pajak. Yang pertama, ada memberikan tunjangan dalam bentuk uang atau natura atau kenikmatan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepuasan dan meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja pegawai. Yang kedua, memberikan tunjangan kesejahteraan kepada pegawai dalam bentuk fasilitas pengobatan. Yang terakhir, menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan. Pertanyaan dan jawaban. Nomor 1, siapa saja subjek dan objek pajak penghasilan? Jawabannya, subjek pajak penghasilan adalah orang atau badan yang wajib bayar pajak, termasuk individu, perusahaan, dan usaha asing di Indonesia. Objek pajak penghasilan adalah semua jenis penghasilan yang dikenakan pajak seperti gaji, keuntungan, usaha, investasi, sewa, dan hadiah. Beberapa penghasilan seperti warisan dan sumbangan sosial tidak dikenakan pajak. Selanjutnya, nomor 2, apa yang dimaksud dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP? Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP adalah batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Jika penghasilan seseorang di bawah PTKP, ia tidak perlu membayar pajak penghasilan atau PPH. Nomor 3, apa yang dimaksud dengan tax planning dalam pajak penghasilan? Tax planning adalah strategi legal untuk mengurangi beban pajak penghasilan dengan memanfaatkan aturan pajak yang berlaku. Nomor 4, bagaimana dampak pajak progresif terhadap wajib pajak dengan berpenghasilan tinggi? Jawabannya, pajak progresif membuat wajib pajak berpenghasilan tinggi membayar lebih besar, menciptakan keadilan dalam beban pajak. Nomor 5, apa saja yang menjadi objek pajak penghasilan? Jawabannya,
Objek pajak penghasilan mencakup gaji, keuntungan usaha, investasi, sewa, dan penghasilan lain seperti hadiah atau jual aset. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.